Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nama saya Bilqis Safira dengan NPM 11819394 dari kelas 2MA 01. Di video kali ini, sebagai salah satu tugas mata kuliah radio dan televisi untuk mengisi nilai ujian tengah semester, saya harus membuat sebuah video yang berisikan tentang informasi peranan media, televisi, dan radio pada saat sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Sebelum ke media televisi, yang pertama bakal saya jelaskan di sini adalah radio. Kenapa? Karena awal yang masuk ke Indonesia itu radio dulu, baru televisi. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bakal jelasin soal peranan radio sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi tanggal 16 Juli tahun 1925 itu pada masa penjajahan Hindia Belanda. Indonesia masih dijajah Belanda. Ada seorang profesor dan seorang dokter yang mereka itu melakukan komunikasi radio menggunakan stasiun televisi radio di Malabar, daerah Jawa Barat. Nah, sejak adanya kejadian ini diikuti dengan berdirinya Batavia Radio, Vereniging, dan Nairam. Habis itu tahun 1930 pada para amatir radio di Indonesia itu telah membentuk organisasi yang menamakan dirinya NIVERA. NIVERA itu kepanjangannya Nederland Indische Vereniging Radio Amateur. Nah, sebenarnya organisasi ini tuh organisasi amatir radio pertama yang ada di Indonesia. Dan berdirinya NIVERA ini disepakati atau disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, karena ini kan masih dalam pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia masih dijajah, otomatis peranan radio di Indonesia itu masih kecil, tapi tetap berperan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Nah, penyebaran informasinya ini juga masih yang terbatas, karena sebenarnya masih diawasi juga sama para penjajah waktu itu, sama Belanda. Habis itu berjalannya waktu, beberapa stasiun radio itu udah mulai hadir lagi, baru lagi ada di daerah Solo, namanya Sulawesi Radio Vereniging. Nah, kalau radio di Solo ini berdirinya 5 tahun setelah peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 1 April 1933. Nah, tadi kita udah ngebahas soal di masa penjajahan Belanda, dan sekarang kita bakal bahas di masa penjajahan Jepang. Nah, kan Jepang ini ngejajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun. Pada masa penjajahan itu pemerintahan Jepang itu menguasai semua stasiun radio televisi yang ada. Jadi berbagai program siaran itu diarahkan untuk membentuk propaganda Perang Asia Timur Raya. Oke, jadi peranan radio pada masa penjajahan Jepang itu untuk membentuk propaganda Perang Asia Timur Raya. Di masa ini pula terjadi perubahan yang sangat signifikan terkait dengan materi siaran. Jadi kalau di masa penjajahan Jepang itu malah lebih ketat sih sebenarnya, karena Jepang sendiri udah benar-benar mengambil alih atau menguasai semua siaran radio swasta di Indonesia. Lalu sering berjalannya waktu, akhirnya peran radio ini semakin meningkat. Puncaknya adalah pada saat Presiden pertama kita, Bung Karno dan Bung Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Waktu itu kejadiannya di rumah Laksamana Maeda pada tanggal 17 Agustus 1945. Radio berperan sangat penting karena siarannya ini disiarkan langsung untuk masyarakat Indonesia, karena pada saat itu yang datang ke kediaman Laksamana Maeda gak semua rakyat Indonesia, hanya beberapa daerah-daerah yang hanya beberapa orang di daerah rumah Laksamana Maeda yang datang ke sana. Akhirnya disitulah masyarakat Indonesia yang lain yang nggak datang di kediaman Laksamana Maeda, mereka mendengarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat radio. Sejak saat itu akhirnya peran radio di Indonesia menjadi sangat penting. Akhirnya setelah itu pada tanggal 10 September 1945 para pimpinan radio di Jawa mengadakan pertemuan di Jakarta. Jadi mereka itu membahas tentang keberlangsungan radio Indonesia. Abis itu
Besoknya otomatis tanggal 11 September 1945 RRI didirikan. RRI itu kepanjangannya Radio Republik Indonesia. Ini radio pertama. Habis itu ya udah, peranan radio menjadi lebih meningkat. Yang tadinya kita informasinya terbatas, sekarang jadi lebih luas. Penyebaran informasinya lebih luas dan gak cuma berperan untuk menyebarkan informasi, tapi juga untuk hiburan para masyarakat Indonesia pada saat itu hingga sekarang. Bahkan kalau sekarang udah jadi ajang hiburan, kadang juga sering ada kuis, kita bisa dengerin musik lewat radio dan beberapa hal lain. Bahkan kita juga bisa curhat lewat radio-radio pada saat sekarang. Kita langsung beralih ke media televisi. Cuma kalau televisi ini aku langsung bahas ke dalam setelah kemerdekaan Indonesia, karena televisi itu hadirnya setelah kemerdekaan Indonesia. Bahkan televisi itu pertama tayang tanggal 17 Agustus 1962 di Indonesia. Pada saat itu siaran pertamanya adalah pada saat upacara kemerdekaan Indonesia yang ke-17. Itu yang pertama banget di Indonesia. Lalu televisi pertama yang diresmikan oleh presiden pertama kita, Bung Karno, itu adalah TVRI, Televisi Republik Indonesia, pada tahun 1962. Lalu tahun 1980 TVRI memperkenalkan dua hal, yaitu atau dua channel, ada TVRI nasional sama TVRI lokal. Nah, TVRI ini menggunakan saluran dan combine lokal dari beberapa provinsi di Indonesia. Setelahnya muncul beberapa stasiun televisi baru kayak yang kita tahu sekarang, RCTI, Indosiar, Antv, SCTV, dan Global TV. Setelah kemerdekaan Indonesia, peran televisi ini menjadi sangat penting karena gak cuma untuk kita melihat dokumentasi atau informasi, bahkan sekarang pendidikan, hiburan juga ada di televisi. Udah banyak banget pokoknya peranan televisi dan radio di Indonesia yang benar-benar sangat membantu kita semua dalam segala kegiatan. Kalau dulu benar-benar terbatas, dari mulai radio kita cuma bisa dengerin beberapa informasi yang masih dalam naungan penjajahan. Cuma sekarang ketika udah kemerdekaan, kita benar-benar bebas, kita bisa lebih banyak tahu tentang banyak hal dari beberapa media televisi dan radio. Tapi dengan penyebaran dan peran media televisi dan radio di Indonesia yang semakin luas, ya para masyarakat juga sebenarnya harus lebih pandai untuk menggali dan memanfaatkan itu, karena kita harus bisa memilah mana yang harus kita dengar, mana yang harus kita lihat. Karena yang namanya media sosial atau media televisi dan radio pada saat ini, semuanya kita nggak boleh telan mentah-mentah. Kita harus tetap bisa untuk memilah. Pokoknya jangan mudah termakan berita-berita buruk, jangan mudah termakan berita simpang siur yang ada di televisi atau radio. Jadi ya, dengan berkembangnya media-media ini tetap harus berhati-hati. Oke, segitu aja. Terima kasih untuk listener saya yang sudah menonton video ini sampai habis, dan untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, terima kasih sudah meluangkan kuotanya dan tenaganya untuk menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membawa nilai yang bagus untuk saya di UTS semester ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.